nggak ada perkaranya lagi SP3. Nah kalau SP3 pemerintah lalu membentuk ya, membentuk satgas tagih kalau begitu, dan tagihannya itu besar saudara, tagihannya besar. Selama ini ngendap gitu karena kan masih ada perkara-perkara begitu, nggak jalan, sekarang harus jalan. Nah sehingga sekarang saya bertanya, kenapa baru bertindak pemerintah? Nah ini jawabannya gampang, karena kami baru menjadi pemerintah. Ini kan sejak tahun 2004 sudah berapa kali pemerintah gitu. Kalau ditanya kami, Anda kok baru bertindak? Kami kan baru bertindak. Lalu alasan yang kedua, karena dulu masih ada kasus pidana gitu. Kalau bertindak ternyata ada pidananya kan salah. Sekarang sudah ada kasus pidana yang menyangkut pemerintah, nggak ada sekarang. Ya, yang dilakukan oleh Pak Habibie itu melibatkan 3 presiden. Satu Pak Harto, itu yang membentuk BPPN. Pak Habibie yang mengeluarkan BLBI pada Desember tahun 98. Mbak Mega yang mengeluarkan SKL pada tahun 2004. Semuanya benar pada waktu itu, secara hukum benar, nggak ada pidananya ini menurut Mahkamah Agung. Oleh sebab itu sekarang kembali ke perdata gitu. Nah, jadi kalau ada pertanyaan, kok berpindah dari pidana ke perdata? Kan tidak pindah, pidananya nggak ada. Nah meskipun begitu, sesudah kami rapat tadi, bukan tidak mungkin nanti akan ada pidana kalau ditemukan, tetapi bukan karena SKL. Pidananya apa? Misalnya memberi jaminan tanahnya ternyata yang dijaminkan ke negara miliknya orang lain, memberi surat pernyataan ternyata palsu, dan sebagainya dan sebagainya. Bahkan ada dari sekian banyak jaminan itu ada yang kemudian menjadi perkara di pengadilan ternyata miliknya orang lain, digugat oleh pihak ketiga, ternyata pihak ketiga itu menang, padahal yang menjaminkan ke negara ini tidak mengubah jaminannya. Nah, jadi kalau ada pidananya justru akan ketemu dari sini nanti, saudara. Kita tidak menutup pidana, cuma menutup kasusnya Samsul Nursalim. Oleh Mahkamah Agung sudah diusahakan kita agar itu menjadi pidana korupsi. Mahkamah Agung menyatakan bukan. Mau apa melawan Mahkamah Agung, karena bisa juga. Maka kita sekarang mari perdatanya berapa nih? Dan tidak pindah dari pidana ke perdata, tidak pindah. Nanti kalau dari sekian obligor dan debitur ini melakukan tindak pidana dalam hal ini, ya kita seret lagi ke pengadilan. Maka tadi ada Kapolri, ada Jamdatun gitu. Kejaksaan Agung juga menjadi bagian dari ini. Nah, tentu diharapkan kepada mereka yang sudah merasa punya utang, dan kami punya catatannya, saudara, akan sangat baik kalau secara voluntary, secara sukarela, voluntary, datang ke pemerintah, ke Menteri Keuangan, karena kasus di Mahkamah Agung selesai, kami mau bayar. Dan pemerintah untuk tanah-tanah properti yang sudah bisa dieksekusi akan dieksekusi sekarang, karena Mahkamah Agung sudah memutuskan itu perdata dan sudah benar. Nah saudara, sesudah dihitung terakhir tadi, kan hitungannya pernah nyebut 108, pernah menjadi 109, pernah 110. Hitungan terakhir per hari ini tadi, tagihan hutang dari BNBI ini setelah menghitung sesuai dengan perkembangan jumlah kurs uang, kemudian sesudah menghitung pergerakan saham dan nilai-nilai properti yang dijaminkan pada waktu itu per hari ini, dan ini yang kemudian menjadi pedoman daftar ini untuk penagihan adalah sebesar 110 triliun. Beda dengan SBY, Jokowi berani tagih hutang obligor BLBI 110 triliun lebih dengan paksa.
Membandingkan kebijakan pemimpin dari masa ke masa adalah salah satu upaya agar setiap kebijakan yang diambil lebih baik dari hari ke hari, bukan karena rasa benci. Itu semua untuk pembelajaran dalam negeri demokrasi. Karena saat ini zaman Jokowi dan sebelumnya adalah zaman SBY. Jadi wajar kalau kita membandingkan kepemimpinan yang sama-sama 2 periode tersebut. Kalau soal badan, memang Jokowi nggak berbadan besar. Tetapi jika soal nyali dan keputusan, nyali Jokowi lebih besar dari SBY. Misalnya, SBY sudah pernah ingin mencabut subsidi BBM, tetapi nggak berani. Berbeda dengan Jokowi. Saat ini, SBY pun seperti ditampar dengan kebijakan pemerintahan Jokowi yang hendak menagih hutang para obligator BLBI. Apalagi ketika Mahfud MD memberi penjelasan mengapa hutang tersebut baru ditagih saat ini. Kalau ditanya kenapa kami baru bertindak, jawabannya gampang. Karena kami baru menjadi pemerintah. Ini kan sudah beberapa kali ganti pemerintah, kata Mahfud MD seperti dilansir oleh berbagai media. Saya pribadi berasumsi, jika periode kedua ini tidak ada pandemi corona, Jokowi akan semakin berani untuk membuat keputusan pada periode kedua ini. Sebab seperti yang pernah ia sampaikan, bahwa ia akan tanpa beban di periode kedua karena tidak bisa nyapres lagi di periode selanjutnya. Tetapi apa daya, corona menyerbu dan fokusnya pun terbagi untuk menyelesaikan dampak sosial hingga ekonomi. Jokowi sudah nggak peduli para mafia yang ada di balik pendukung politisi busuk. TMII pun diambil dari yayasan yang terkenal dengan Trah Soeharto, trah yang hartanya diyakini nggak akan habis dimakan oleh 7 generasi. Kembali pada BLBI, Mahfud MD menjelaskan potensi penggunaan paksaan fisik bagi obligor yang berusaha menghindari kewajibannya. Ada yang namanya gitzelling, yaitu paksaan fisik untuk membayar. Di perdata itu ada bagi mereka yang sengaja ingkar memenuhi kewajibannya, tegas Mahfud MD. Melihat langkah-langkah yang dilakukan pada masa pemerintahan Jokowi, kita pasti bisa membaca bagaimana setiap tindakan Jokowi berusaha dibuat berdasarkan timing yang tepat. Seperti periode pertama, fokus pada berbagai infrastruktur yang minim menimbulkan gesekan. Sedangkan pada periode kedua, fokus pada kebijakan yang berpotensi menimbulkan gesekan dengan lawan politik hingga mafia yang berada di belakangnya. Seperti pembuatan aturan hingga keputusan, seperti pengambil alihan TMII dan penagihan hutang kepada obligor BLBI. Sebenarnya soal timing, kecerdasan SBY pun tidak diragukan lagi. Dengan berbagai pengetahuan dan sumber daya yang luar biasa, SBY pun mampu melakukan itu. Misalnya, pada tahun 2014, SBY kebut groundbreaking tol Trans Sumatera. Hal itu sangat tepat, karena ia nggak akan pusing untuk mewujudkannya. Itu pun dilakukan setelah 2 kali dikirim surat oleh 10 gubernur yang ada di Pulau Sumatera. Masih soal timing, SBY pun begitu tepat mengambil keputusan terkait AHY yang harus keluar dari militer untuk maju di Pilkada DKI Jakarta. Harapannya tentu saja Pilkada Jakarta bisa membesarkan nama AHY sehingga memiliki nilai jual dalam dunia politik meskipun belum pernah melakukan apa-apa. Keyakinan saya hingga detik ini terhadap SBY adalah ia adalah mantan presiden terhebat kalau soal menentukan timing. Strategi politiknya pun sudah nggak diragukan. Luar biasa hebat. Bagi orang yang paham akan bisa melihat bahwa seorang SBY itu mampu membolak-balikkan keadaan dan fakta. Ia paham bagaimana caranya mengamankan kekuasaan. Lalu mengapa akhir-akhir ini SBY seperti selalu kalah dan gagal? Kalah menjadikan anaknya gubernur Jakarta dan tak mampu menjadikan AHY sebagai menteri dan tidak mempunyai kekuatan ketika koalisi lebih memilih Sandiaga Uno maju mendampingi Prabowo. Kalau menurut saya ada beberapa kemungkinan.
Yang pertama, karena SBY melupakan bahwa di masa transparansi akibat teknologi seperti saat ini, drama sangat sulit ditutupi. Segala tindakan akan mampu dibaca oleh masyarakat sekelas jelata seperti saya sekalipun. Sehingga kepiawaian strategi tidak cukup jika tidak dibarengi dengan ketulusan dalam berperan. Contohnya begini, pencitraan tidaklah masalah, asalkan pencitraan tersebut pamer kinerja, bukan pamer drama melalui cuitan di medsos. Yang kedua, mungkin jagat raya sudah enggan dengan Trah Cikeas yang diberi kesempatan 10 tahun ngurusi ratusan juta manusia, namun tidak gitu-gitu aja karena pemerintahan dijalankan dengan autopilot. Begitulah kura-kura. Artikel diambil dari Siwa.com, ditulis oleh Cak Anton. Bagaimana menurut Anda?